Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbincang tentang Indonesia dan Islam. Mas Hasan, apa kabar? Baik, alhamdulillah sehat. Nah, untuk berbincang lebih lanjut tentang masalah Indonesia dan Islam ini, sebelumnya saya ingin menyampaikan beberapa poin, Ya. Mas Hasan. Ya. Tampaknya Indonesia ini menjadi sebuah tanah yang sangat menjanjikan. Ya. Kenapa? Kalau kita lihat dalam sejarah yang panjang, berbagai macam bangsa itu datang silih berganti, Ya. ya kan? Dengan berbagai macam kepentingan. Paling tidak yang sering mengemuka itu adalah mereka datang silih berganti demi kepentingan ekonomi. Ya. Nah, kalau begitu berarti ada sesuatu yang menarik di bangsa ini. Secara geopolitik, misalnya adanya kehadiran dari bangsa-bangsa Eropa, Belanda, Portugis dan segala macam. Kemudian termasuk bangsa Arab pun datang ke sini. Ya. Nah, itu pun dalam kerangka berdagang, bangsa Arab datang ke sini. Demikian juga negara Cina, bangsa Cina datang ke Indonesia. Dan kedatangan mereka itu tiada henti gitu. Dan terus berlanjut sampai dengan sekarang. Berarti sangat menjanjikan betul Indonesia ini bagi bangsa-bangsa di luar Indonesia ini. Nah, kira-kira menurut Mas Hasan, bagaimana pandangan yang melihat tentang tanah Indonesia yang sangat menjanjikan ini? Ya. Pertama memang dari segi geografis, kondisi Indonesia itu merupakan pertemuan peradaban dunia. Itu satu. Yang kedua, memang dari segi aspek ekonomi, Indonesia pada saat itu sangat menjanjikan, karena di sini ada yang namanya pala, ada cendana, kayu putih, dan macam-macam rempah-rempah yang ada di Indonesia yang memang tidak didapatkan di negara lain atau bangsa lain, yang hanya ada di Indonesia. Karena itu menarik minat bangsa lain untuk masuk ke Indonesia untuk mendapatkan itu. Karena itu wajar misalnya bangsa Arab mula-mula mereka datang ke sini itu pertama adalah rangkanya ekonomi, perdagangan. Yang saya dengar itu bangsa Arab datang ke sini itu di Barus, kalau tidak salah. Iya, Di Sumatera Utara. ada tiga titik utama. Ada tiga titik utama. Pertama itu Barus di Sumatera Utara. Itu ada dua, Barus sama Lamuri. Ya, kemudian Lamuri itu menjadi pusat perdagangan. Dan bangsa Arab ini membawa Islam masuk ke Iya, Indonesia. Samudra Pasai. Kemudian titik berikutnya adalah di Sriwijaya di Sumatera Sumatera Selatan. Nah, ini titik-titik awal Islam masuk ke Indonesia. Nah, Jadi yang bawa Islam ke Indonesia itu dibawa orang-orang Arab melalui ini perjalanan. ada 3 sampai 5 teori. Banyak teorinya, Ya, sampai 5. nah, teori ini berangkat dari 3 pertanyaan dasar. Pertama, di mana negeri asal kedatangan Islam di Indonesia? Kedua, kapan ia datang? Dan ketiga, siapa pembawa ajaran Islam itu? Nah, karena pertanyaannya di mana negeri asal Islam datang ke Indonesia, maka terbitlah atau terjadi pergulatan pemikiran 5 teori. Pertama adalah teori India, Gujarat, yang dikemukakan oleh Snow Crawford dan kawan-kawan itu pada abad ke-13. Kalau ditanya kapan datangnya, pada abad ke-13. It's okay. Kalau lihat saya potong. Ya. Tentunya kan kalau dari berbagai macam teori-teori dikembangkan itu seharusnya kan ada jejak-jejak antropologis. Iya. Ya, Betul. misalnya jejak-jejak itu bisa saja adalah makhluk hidup misalnya. Ya. Contohnya misalnya banyaknya Habib yang Ya. hadir ke sini. Gitu. Ya. Demikian juga jejak-jejak arkeologis misalnya makam-makam Betul. para syekh misalnya kan. Betul. Nah, kalau itu dikatakan misalnya ada teori, saya ingin sedikit menyatakan tentang bagaimana dalam perspektif antropologis untuk membuktikan teori itu tadi. Ya, jadi makanya nanti ada teori yang namanya teori nisan. Teori batu nisan. Batu nisan itu dikemukakan oleh S.K. Fatimi ketika dia mengatakan Islam datang ke Indonesia itu dan Bangladesh atau Bengali. Jadi ada 3 teori utama dalam buku ini, ada 3 teori utama.
yang mengesampingkan teori Persia dan teori Cina, yaitu teori Arab, teori India, dan teori Bengali. Teori Arab itu datang pada abad ke-7 Masehi, ke-7 ke-8 Masehi. Teori India menunjukkan Islam datang dibawa oleh orang Arab pada abad ke-7 atau ke-8. Kalau teori kedua yang dikemukakan oleh Smith dan kawan-kawan itu adalah Islam datang dari India pada abad ke-13 Masehi. Teori ketiga yang dikemukakan oleh Syafa'ili dan kawan-kawan itu Islam datang pada abad ke-11. Itu saya mau pasang lampu. Pada abad ke-11 dibawa oleh maksudnya para itu pedagang dari Bengali. kalau bisa pakai Dari payung Bengali sekarang. Nah, kalau teori keempat dan ada payung di situ teori di pojok. Persia yang dikemukakan oleh Hussein Jaya dan Mau Jaya masang lampu. dan kawan-kawan, Ya, kasih. termasuk di dalamnya Abu Bakar Aceh, yang menyatakan bahwa Islam datang ke Indonesia itu pada abad ke-8 dibawa oleh bangsa Persia. Nah, nanti bukti-bukti tentang itu nanti bisa dijelaskan. Kemudian yang kelima itu teori Cina yang dikemukakan oleh Slamet Mulyadi berkaitan dengan Islam datang ke Indonesia itu pada abad ke-15 dibawa oleh bangsa Cina. Ya, jadi ada lagi bekas-bekas atau jejak-jejak Ini baru semua. politik juga ingin melihat bagaimana tumbuh kembangnya Islam di Indonesia. Ya. Misalnya sebuah konsep sistem bernegara. Ya. Kan kita kan banyak terdiri dari berbagai macam kesultanan sebagai sebuah negara, Ya. meskipun bentuknya adalah sistem kerajaan. Ya, ya. Itu juga kan merupakan salah satu jejak politik juga Ya. tentang tumbuh kembangnya Islam di Indonesia. Ya, ya. Itu gimana? Jadi gini, makanya teori Arab itulah akan menjawab pertanyaan tadi. Teori Arab ketika Al-Atas ya, Syed Najib Al-Atas mengungkapkan argumentasi bahwa untuk menggugurkan teori India, dia mengatakan tiga argumentasi. Pertama dari segi fisik manusia ya, itu adalah orang Arab yang pertama orang Arab. Rata-rata pendakwah di Indonesia pada abad ke-13 sampai sebelum abad ke-17 itu rata-rata dari Arab. Jadi tidak mungkin orang India, kira-kira gitu jawabannya. Yang kedua itu bahwa substansi ajaran Islam terutama Tapi sebentar saya potong. Di Sumatera Selatan itu banyak orang Tambi. Tambi itu kan dari India tuh. Iya. Tambi dan Arab. Iya. Kan banyak sekali itu di Ya. Sumatera Selatan. Tapi Ya. dalam sejarah perjalanan berikutnya orang India atau Ya. Tambi tadi yang banyak sekali beranak pinak di daerah-daerah. Misalnya di Ya. kampung saya kan banyak juga orang Tambi, orang Ya. India tuh. Ya. Nah, kemudian orang Arab juga. Nah, terakhir di dalam kekinian orang Arab juga berkurang, Tambinya juga hilang. Iya. Jadi begini, kalau itu penelusuran ke zaman Sriwijaya sebelum Islam datang, itu karena ada perpindahan atau diaspora penduduk Hindia bersekolah di mana mereka datang ke Sriwijaya untuk sekolah, untuk perdagangan dan seterusnya. Tetapi kalau kita bicara Islam masuk ke Indonesia, maka argumentasi Al-Atas mengatakan bahwa sejak abad ke-7 sampai dengan sebelum abad ke-17. Ya, jadi gini, saya ingin menegaskan bahwa melihat kepentingan bagi kekuatan ataupun kepentingan global terhadap Indonesia itu sebagai sebuah wilayah yang sangat menjanjikan. Nah, problemnya adalah apakah memang warga bangsa khususnya di Indonesia itu dalam konteks sejarah itu memandang ini menjadi penting juga apa tidak begitu? Oh iya. Jadi itu jadi pertanyaan. Jadi gini, memang di dalam sejarah itu ada tiga konsep. Islam dilihat dari Islam politik, Islam sosial, dan Islam pemikiran. Nah, kita sekarang melihat bahwa pada saat kejatuhan Baghdad, sebelum kejatuhan Baghdad itu Islam politik yang berkembang. Jadi Islam kekuasaan, Islam berkembang dengan kekuasaan. Tetapi setelah Baghdad dijatuhkan pada 1258, itu Islam politik berhenti. Oke, Islam politik dalam bentuk pemikiran bagaimana? Justru itulah kemudian Islam sosial. Jadi Islam datang ke Indonesia itu Islam dalam bentuk Islam sosial tadi. Islam dalam kaitan dengan dakwah dan peradaban. Jadi ya, dia tidak masuk dalam konteks peradaban datang, tetapi ada juga apa? Islam, orang Islam di Indonesia justru menjadi sangat berperan di kawasan ya, dunia Arab.
Bisa dalam bentuk pemikiran dan banyak produk-produk atau karya-karya Jadi umat Islam setelah Indonesia. mereka datang, makanya ada teori bahwa pertama kali mereka mengembangkan datang sebagai ulama. Ada tiga teori di situ. Ada pedagang, kemudian pendakwah dan kaum sufi. Nah, para pedagang pendakwah ini adalah orang-orang yang kemudian membentuk masuk ke wilayah masing-masing kerajaan, kawin maupun dengan mereka, anak keturunan mereka, lalu diangkat menjadi dalam perjalanan, kemudian diangkat menjadi raja, menjadi sultan, kemudianlah masuk Islam politik dan berkembang kemudian Islam politik itulah yang menguasai wilayah-wilayah tertentu di Indonesia dan penyebaran ajaran Islam menjadi lebih kuat, lebih cepat karena hadirnya Islam politik. Itulah membenarkan teori Tondi bahwa ajaran itu menjadi lebih berkembang setelah kekuasaan itu bergerak. Nah, ini saya ingin lebih mengembangkan lagi tentang Islam politik kita. Kemudian di dalam perjalanan setelah lahir berbagai macam kerajaan, lahirlah Indonesia. Ya, Indonesia yang mungkin terjadi perdebatan tentang persoalan azas, atau tentang way of life. Ya, kemudian timbul ada bahwa diwujudkan dalam bentuk Pancasila yang inspirasi oleh nilai-nilai Islam itu. Nah, ini adalah sebagai sebuah pemikiran juga, sehingga mewujudkan sebagai sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Itu Anda melihatnya bagaimana posisi negara Indonesia ini dalam konteks pemikiran Islam itu? Iya, jadi karena Islam itu sangat terkait dengan aspek politik, maka suka atau terpaksa politik itu menjadi kekuatan untuk awal-awal penyebaran Islam di tanah air, termasuk di bangsa Arab pada saat Nabi ketika dia Islam itu berkembang setelah ada di Madinah, setelah dia menjadi seorang nabi sekaligus kepala negara memimpin negara Madinah. Ya, oke, itu dalam negara. Sekarang bagaimana dengan peran dari ketokohan dari para penyelenggara negara, para tokoh-tokoh Islam di Indonesia di pentas dunia ini, di pentas pertarungan politik, Islam politik? Ada teori yang bernama ide dan tokoh. Setiap tokoh itu pasti melahirkan ide dan setiap ide itu dilahirkan oleh tokoh yang bersangkutan. Karena itu ide tokoh itulah kemudian menjadikan dia sebagai idola. Apakah idola rakyat biasa maupun idola para pemimpin di dunia maupun di internal tokoh itu sendiri. Nah, karena itu tampilnya para tokoh Indonesia pada sebelum kemerdekaan itu idenya yang berkembang. Ide tentang negara bangsa itulah yang muncul di tengah-tengah percaturan politik internasional sehingga mereka dipandang oleh masyarakat dunia. Tampilnya Soekarno, tampilnya Hatta, tampilnya Syahrir dan seterusnya. Itu kekuatan ide yang memberikan mereka amanah untuk menyuarakan negara bangsa yang namanya Indonesia itu di mata dunia. Apa itu bisa dikatakan bahwa Islam Indonesia pernah sukses menjaga politik dunia? Betul. Jadi kan begini, Islam itu dalam teori Toynbee itu datang, tumbuh, berkembang, jaya dan jatuh. Islam pada abad ke-13 itu, Islam sudah mengalami kejayaan yang luar biasa mulai dari abad ke-10 sampai ke abad ke-8 itu sampai ke dengan abad ke-13 bahkan sampai dengan abad ke-15 itu masih oleh Hodgson itu disebut sebagai Islam masih jaya-jayanya pada saat itu. Ya, tapi orang lain menganggapnya sudah jatuh pada abad ke-13 setelah Baghdad jatuh. Tetapi di dalam Islam sendiri itu masih masa jaya-jayanya di abad ke-13. Berarti tidak benar bahwa kejayaan Islam itu hanya terhenti setelah Kemal Atatürk berkuasa di mana negara apa namanya? Turki. Negara Turki. Iya. Karena kita lihat sekarang ini, wah Islam itu sudah berhenti itu masa kejayaannya pada saat dinasti di Turki itu digulingkan oleh Kemal Atatürk. Ya. Nah, kalau menurut penjelasan dari Mas Hasan, ternyata kita pernah berjaya, Indonesia ini mengangkat kebesaran dan kejayaan Islam. Apa betul begitu? Jadi dibagi di zaman agraria, 3 zaman. Zaman agraria, zaman industri, dan zaman teknologi. Islam itu jaya di zaman agraria sampai di abad ke-15. Ke-13 atau berhenti di abad ke-15 dengan hadirnya zaman industri. Zaman industri yang digerakkan dari Eropa. Renaissance-nya Prancis itulah awal dari zaman industri itu.
Nah, karena itulah kemudian Amerika mempelopori zaman teknologi informasi itu membelah Islam dan Eropa, dan kemudian masuk ke disebut-sebut sebagai zaman kemunduran itu pada saat zaman inklusi muncul. Di dalam bukunya Hodgson itu dia sebut bahwa Islam sesungguhnya masih sangat canggih, tetapi karena zaman agraria itu berhenti lalu munculnya zaman industri, industrilah yang menguasai dunia, lalu dianggap Islam itu mundur. Padahal sungguhnya di dalam diri Islam itu belum mundur, canggih bagi mereka canggih. Nah, karena kecanggihan mereka itu kan mereka merasa tidak penting untuk mengantisipasi perkembangan lebih lanjut. Itu menurut argumennya Marshall ya, Hodgson ya. Nah, sekarang dalam konteks ideologi, pertarungan ideologi dunia, apakah kita melihat ada sebuah agenda besar dari kekuatan-kekuatan ideologi ini? Mereka mencoba mengintroduksi untuk sedemikian rupa mendegradasi Islam politik. Oh iya. Misalnya saya contohkan, ada isu terorisme, ada isu radikalisme, ada anti-identitas, yang itu semua mengarah kepada kekuatan Islam. Nah, apakah ini yang menunjukkan bahwa masih ada rasa kekhawatiran dari bangsa Barat, yaitu paham-paham liberalisme terhadap kebangkitan dari Islam politik ini, bangkitnya kembali Islam? Ya, kalau itu Cak Nur benar. Jadi Cak Nur itu mengatakan begini, bahwa sengitnya bangsa Eropa atau bangsa Barat kepada Islam itu karena faktor keunggulan substansi Islam itu sendiri. Jadi nilai-nilai Islam itulah yang kemudian merajai dunia, dan itu mempengaruhi pemikiran Eropa. Karena itulah orang Eropa berangkat dari perang salib sampai sekarang itu sengit sekali dengan umat Islam, karena umat Islam itu hanya bisa ditundukkan oleh pemikiran. Pemikiran Islam pada saat itu luar biasa mempengaruhi Eropa, sehingga Cak Nur mengatakan bahwa gerakan ekstremisme, terorisme dan seterusnya itu adalah upaya serius dari bangsa Eropa untuk mendegradasi nilai-nilai Islam. Karena Al-Quran ditonjok di situ. Dianggap bahwa nilai-nilai yang ada di dalam Al-Quran itu nilai-nilai ekstremisme, terorisme dan seterusnya. Itu membunuh betul kitab suci itu. Karena disitulah inspirasi terbesar umat Islam untuk menggerakkan dunia. Oleh karena itu harus menjadi kesadaran bersama bagi bangsa. menjadi sesuatu yang harus ditundukkan melalui pemikiran ide itu yang dirampas. Ide itulah yang digugat. Bahwa sesungguhnya kitab suci mereka itu dengan jihad dan seterusnya itu memprovokasi umat Islam untuk melakukan terorisme, fundamentalisme dan ekstremisme di dunia. Ya, selain mendorong orang untuk bertindak radikal untuk melakukan terorisme, ya mungkin salah satu yang lainnya adalah untuk mencoba mendiskreditkan umat Islam juga. Kan, gitu. Seharusnya menurut saya ini menjadi kesadaran bersama bagi para pemimpin di Indonesia ini bahwa ideologi Islam politik itu adalah merupakan sebuah alternatif. Tetapi yang menjadi persoalan adalah ada kelompok nasionalis. Kita mencoba membuat semacam mendegradasi atau memilah-milah kekuatan bangsa ini. Padahal senyatanya kita lihat, katakanlah Bung Karno dikatakan sebagai salah satu representasi dari kekuatan nasionalis. Dalam pengertian lebih spesifik lagi diarahkan kepada kekuatan sekuler. Tetapi perlu dicatat juga, ternyata Bung Karno di pentas internasional, dia memainkan politik identitas tentang keislamannya. Dia mempengaruhi Uni Soviet untuk mengambil berbagai macam kebijakan demi kepentingan Islam. Kan begitu? Betul. Begitu juga Amerika. Nah, maksud saya dalam konteks kekinian, apakah itu sudah menjadi kesadaran bersama bahwa memang Islam politik itu sangat menjanjikan mungkin. Selain tanah Indonesia juga menjanjikan, bukan hanya sekedar Palestina yang menjanjikan. Jadi begini, kalau dilihat dari kenyataan yang berkembang, memang ada dua teori bahwa Islam politiklah yang akan mempercepat proses modernisasi, proses penyebaran agama, proses memperkuat ekonomi dan seterusnya. Tetapi teori lain mengatakan masa depan
Indonesia ini bukan Islam politik, tapi Islam sosial. Cak Nur misalnya, dia berbicara di buku yang tadi di Cita-Cita Politik Reformasi. Sebenarnya masa depannya Indonesia itu bukan di Islam politik, tapi di Islam sosial. Islam yang datang ke Indonesia itu Islam sosial, bukan Islam politik. Sehingga Cak Nur maupun Azumari Azhar dalam bukunya Islam Substansi itu berbicara tentang Islam sosial, bukan Islam politik. Islam sosial itu di sana adalah Islam kebudayaan, Islam ekonomi, dan Islam pemikiran. Itu Tapi yang ada juga teori modern gitu Ya. bahwa dikatakan hukum Ya. itu adalah kunci untuk melakukan rekayasa sosial. betul. Hukum dalam konteks kekinian Ya. itu akan merupakan produk politik juga. Ya. Jadi ternyata juga Islam politik juga sangat menentukan Betul, untuk melakukan betul. perubahan itu. Ya. Nah, tetapi yang menjadi persoalan adalah arus utamanya Ya. kemajuan bangsa ini Ya. untuk melakukan perubahan Ya. itu harus bertumpu pada arus utama yang mana? Jadi gini, kalau menggunakan teori itu, dia melihat bahwa di Kristen, Nasrani itu dia berkembang karena kekuasaan. Yahudi berkembang juga karena kekuasaan. Tetapi Islam dia berkembang bukan karena kekuasaan. Ketika Nabi berkuasa, itu dia bukan menggunakan kekuasaannya untuk menyebarkan Islam, tapi membangun jaringan untuk supaya Islam berkembang tanpa senjata, kira-kira begitu. Islam datang ke Indonesia juga bukan karena senjata, tapi apa yang disebutkan oleh Thomas W. Arnold itu sebagai peaceful penetration, jadi perembesan damai, kira-kira begitu. Tapi kan begini, demokrasi itu adalah salah satu bentuk pengalihan pertarungan bersenjata untuk dalam rangka memperjuangkan sebuah kepentingan. Kalau dulunya kita menggunakan senjata, gitu ya, dengan menggunakan sumber daya sifat destruktif, kan di dalam sistem negara modern, dalam rangka memperjuangkan kepentingan itu, ya ditempuhlah dengan sistem negara demokrasi gitu. Ya, jadi kalau menggunakan terminologi Fahri Ali di dalam salah satu podcastnya itu mengatakan ketika ditanya masa depan Indonesia itu sekarang dalam konteks sekarang ini apa? Dijawab ya demokrasi. Nah, demokrasi. Tapi dengan catatan kalau kepemimpinan nasional berubah. Kepemimpinan nasional sekarang berubah. Kalau Yang berubah apa ya? Yang harus figurnya, Figur. rezimnya yang berubah. Kalau rezim tidak berubah, kata Fahri Ali, maka masa depan Indonesia itu gloomy, suram. Jadi kalau misalnya 2024 ini tidak ada pergantian kepemimpinan nasional, masa depan Indonesia sudah gloomy ya. Terus kalau begitu apa masa depan kita? Ya demokrasi. Karena di dalam demokrasi itulah kita mendapatkan keadilan, kesejahteraan, dan keterbukaan. Nah itu sosok itu akan ditemukan pada kelompok mana? Ya, kita sudah bicara figur, tetapi setidak-tidaknya dari segi pemikiran, itu figur yang paling demokratis, itulah yang akan dipilih oleh masyarakat, menjadi masa depan bangsa ini. Ya itu kan Kalau mekanisme figur 5 tahun. demokrasi itu ada 3 variabel. Dia punya ide, dia punya narasi, dan dia punya karya. Dan itulah yang akan dipilih. Idenya bagus, ide itu bisa disosialisasi melalui narasinya, kemudian dari narasi itulah wujud karya nyata dalam kehidupan. Itulah yang menjadi masa depan demokrasi dan masa depan Indonesia pada figur yang bersangkutan. Kalau dalam konteks kekinian pemilu 2024 ini ada sosoknya berapa, ada siapa itu? Ya pasti Anies Baswedan kalau menurut Anies subjektivitas saya, kira-kira begitu. Nggak ada di tempat lain. Ada, tapi kalau kita menggunakan perspektif ide, narasi, dan karya, maka ada pada Anies. Rekam jejak. Berarti Karena pemilu 2019 kemarin, wah salah umat Islam mengusung Prabowo itu. bukan salah, tapi momentumnya memang berbeda. Karena itulah kemudian gini, kalau ingin melihat bahwa Anies sebagai figur solusi, maka menurut saya itu tepat. Karena Nabi kan begini mengatakan bahwa setiap perbuatan itu kan dimulai dari niat. Tapi niat itu tidak bisa kita lihat kalau tidak ada idenya, tidak ada pikirannya. Ya.
Kalau kita ingin melihat pikiran orang, maka lihat apa yang dikatakan orang itu. Nah, kalau kita ingin melihat apa yang dikatakan orang itu, lihatlah tindakannya. Karena begitu. Dan kita ingin melihat tindakan seseorang itu, lihatlah kebiasaan sehari-hari. Kalau kita ingin melihat kebiasaan sehari-hari, lihatlah karakter pribadi orang itu. Nah, karakter itulah akan menjadi takdir bagi setiap individu. Bagi bangsa ini juga begitu. Figur pemimpin yang memiliki karakter yang berdemokratis lah, dia akan menjadi takdir bagi bangsa ini. Kira-kira begitu. Ya, saya kira cukup menarik. Ya. Meskipun ini berujung kepada sebuah sosok. Sosok itu ada di Anies Baswedan. Karena kenapa ada semacam sebuah harapan yang terpendam. Ya. Akan kemana kita menggantungkan dalam konteks harapan ini kepada sosok kepemimpinan. Iya, saya sepakat dengan Pak Fahri Ali. Kalau kita menggantungkan harapan itu pada demokrasi, maka figur yang tepat itu adalah figur yang menjunjung tinggi demokrasi. Yaitu ya bukan berarti hanya Anies Baswedan yang ya, Anda jangan malu-malu menyebut Anies. Bukan hanya Anies Baswedan. Ada figur Ganjar, ada figur Prabowo. Tapi yang paling mengkilap di mata, paling tidak subjektivitas saya itu ya Anies Baswedan. Ya, oke. Kita tadi sudah banyak berbincang tentang gerakan pemikiran dan kemudian Islam politik, gitu ya. Nah, tentunya kita tidak cukup hanya sekedar berbincang. Kira-kira kita ingin mendapatkan referensi tentang Islam di Indonesia. Ya. Ya, Islam. Jadi apa saja referensi di sana? Ya. Sebenarnya banyak sekali buku yang terkait dengan perkembangan Islam di Indonesia, pertama perkembangan awalnya dan pertengahannya. Yaitu kalau ingin mau membaca buku literatur yang cukup komprehensif berbicara tentang kedatangan Islam dalam 3 periode, yaitu periode datang, diterima dan berkembang. Jadi itu bukunya. Iya. Coba, jadi ya. buku ini berbicara tentang di buku ditulis oleh Profesor Dr. Taufik Abdullah dan kawan-kawan. Sejarah umat Islam Indonesia. Iya. Jadi buku ini berbicara tentang Islam datang, diterima dan berkembang. Datang pada abad ke-7, diterima pada abad ke-11 dan berkembang pada abad ke-13. Buku ini akan melerai teori-teori yang mengklaim bahwa Islam datang di Indonesia itu pada abad ke-13. Dibawa oleh kaum India, bangsa India, pedagang dari India. Tetapi buku ini mencoba untuk melerai 3 teori itu. Bahwa sesungguhnya Islam datang pada abad ke-7, kemudian diterima pada abad ke-11. Buktinya apa? Buktinya abad ke-7 itu sudah ada bangsa Arab yang bermukim di sebelah barat Sumatera. Utara. Sebelah barat. Itu mulai dari Sriwijaya sampai ke Lamuri dan Barus di sekitar itu. Tapi pada abad ke-11 itu ditemukannya sebuah makam yang bernama Fatimah binti Maumi, seorang muslimah pada abad ke-11. Dan ini ada semua dalam buku ini? Ada semua di dalam buku ini. Lalu pada abad ke-13 itu kenapa disebut Islam berkembang? Karena pada abad ke-13 itulah ditemukannya sebuah kerajaan Islam pertama di Indonesia, yaitu kerajaan Samudra Pasai. Itulah menjadi bukti otentik bahwa pada abad ke-13 itu Islam sudah berkembang. Jadi Islam datang pada abad ke-7, diterima pada abad ke-11, berkembang pada abad ke-13. Tiga-tiganya memiliki bukti-bukti otentik yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, kenapa teori Cina itu tidak bisa diterima sebagai Islam datang pertama? Karena teori Cina Islam datang pada abad ke-15. Abad ke-15, 1404 kira-kira begitu. Nah, itulah kemudian Buya Hamka di dalam bukunya ini juga mengatakan bahwa ini ada buku lagi. Buku Hamka ini membantah teori Cina habis-habisan. Ya. Mengatakan coba lihat bukunya. Buku ini. Ini mengatakan bahwa teori Cina itu lemah sekali dari segi bukti-bukti. Apalagi teori Cina itu hanya mengandalkan bukti tentang ada naskah yang ditemukan di Kelenteng Semarang. Padahal naskah itu menurut Buya Hamka itu hanya karangan O.M. Parlindungan, kira-kira begitu. Karena Hamka tidak mendesak Mangaraja
onggang perlindungan itu untuk membuktikan bahwa benar tidak naskah yang kamu dapatkan dari kelenteng Semarang itu. Ternyata dia tidak bisa membuktikan. Dan banyak sekali rasionalisasi Hamka berkaitan dengan klaim dari Mangaraja Onggang Perlindungan, kemudian justru diikuti oleh Profesor Slamet Mulyadi yang dari UI itu menguatkan teori Cina. Tetapi argumentasi yang dibukakan oleh Mulyadi itu justru merujuk pada naskah yang dikemukakan oleh Perlindungan yang justru dibantah oleh Buya Hamka itu. Jadi teori Cina itu lemah sekali dari segi bukti-bukti. Kira-kira begitu. Nah, itu. Ya. Itu kira-kira. Saya kira cukup menarik berbicara tentang Indonesia yang sangat menjanjikan ini. Baik. Di mana posisi Islam politik maupun Islam kultural itu menjadi sangat penting. Suatu hal yang tidak bisa terelakkan. Betul sekali. Saya kira begitu. Ya. Nanti di lain kesempatan kita sambung kembali. Baik. Demikianlah. Salam. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.